Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alicia Utari, NIM 2023-4037, kelas 3B PBSI. Relevansi. Dalam hal ini, dapat dibedakan relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses relevansi dari tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat, dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. C. Kontinuitas terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Praktis atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biaya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalita. Logika, pemikiran, dan keterkaitan Bertrand Russell untuk menjadikan filosofis sejelas, seakurat mungkin adalah semata karena keinginannya untuk memastikan bahwa bahasa yang dipergunakan berfilsafat sesuai dengan fakta yang dialami manusia. Karena kepastian ekstenis merupakan bagian inti dari cara berpikir matematis di dalam kajian matematika yang berupa cabang dari filsafat logika, maka berpikir secara ketat dengan pengungkapan bahasa yang sesuai dengan fakta dialami manusia tersebut disebut sebagai berpikir logis. Etika. Manusia merupakan makhluk bersifat impulsif, refleksif, pengguna simbol, menyalurkan rasa puas dan rasa kecewanya melalui agen. Manusia dalam penyaluran perasaannya itu cenderung menyesuaikan dan mengakomodasikan dirinya dengan pola-pola kehidupan, nilai, dan kebiasaan manusia lain di dalam masyarakat atau solatun. Estetika. Pengendalian aspek-aspek estetika komoditas termasuk di dalamnya komoditas informasi berbasis media massa cetak telah menjadi bagian inti dari kreativitas seni populer, terutama komoditas yang merupakan bagian penting dari industri yang dikelola dan dikendalikan oleh para kapitalis. Misinya pengendalian segi-segi estetika tersebut adalah untuk menjual barang-barang kebutuhan. Misi jangka panjangnya adalah untuk mempertahankan sistem kelas. Penilaian formatif. Penilaian formatif assessment for learning
adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi menginterpretasikan data tersebut dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar menguasai materi kompetensi secara optimal. Penilaian formatif melihat aktivitas guru dan siswa yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Penilaian formatif merupakan bagian dari langkah-langkah pembelajaran dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung yang merupakan bagian dari praktik keseharian pendidik peserta didik di dalam proses pembelajaran mengajar di kelas. Penilaian formatif yang dilakukan pendidik tidak hanya penilaian untuk pembelajaran, assessment for learning, akan tetapi juga penilaian sebagai pembelajaran, assessment as learning. Terdapat 5 faktor kunci yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif sebagai berikut. 1. Menyediakan umpan balik yang efektif untuk siswa. 2. Secara aktif melibatkan siswa dalam pembelajaran. 3. Mengatur pembelajaran yang memungkinkan siswa memperoleh nilai baik ketika dilakukan penilaian. 4. Memperkenalkan pengaruh besar penilaian terhadap motivasi. 5. Mempertimbangkan kebutuhan siswa untuk menilai dirinya sendiri dan untuk memahami bagaimana cara meningkatkan hasil belajarnya. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu tahun satu satuan waktu. Di dalam penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Penilaian sumatif dapat diartikan sebagai pengguna tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pembelajaran yang diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan satu bidang studi. Penilaian sumatif dilaksanakan setelah sekumpulan program-program pembelajaran diberikan. Kegiatan penilaian sumatif dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan kinerja siswa. Penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klarifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program. Penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Penilaian sumatif berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Penilaian sumatif tidak memberikan dampak secara langsung pada pembelajaran, meskipun seringkali mempengaruhi keputusan yang mungkin memiliki konsekuensi bagi siswa dalam belajar. Perbedaan pengukuran penilaian dan evaluasi belajar. Bentuk-bentuk penilaian formatif pembelajaran abad 21. Penilaian portofolio, pengertian jenis dan langkah-langkahnya. Fungsi penilaian sumatif yaitu pengukuran kemampuan dan pemahaman siswa sebagai sarana memberikan umpan balik kepada siswa untuk memberikan umpan balik kepada staf akademik sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran, akuntabilitas dan standar pemantauan staf akademik, dan sebagai sarana untuk memotivasi siswa. Contoh penilaian formatif
dan penilaian sumatif. 1. Dilakukan proses pembelajaran unit atau bab kompetensi tertentu berlangsung. Contoh dari penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran unit atau bab kompetensi tertentu. 2. Formatif. Bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan serta didik terhadap unit bab kompetensi yang sedang dipelajari. Sumatif. Bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. 3. Formatif. Hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran unit bab kompetensi yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal. Sumatif. Hasil merupakan mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. 4. Formatif. Hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Penilaian sumatif. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor naik kelas atau tinggal kelas dan lulus atau tidak lulus. Peranan konservatif yang artinya kurikulum dijadikan sebagai bahan pengembangan pendidikan dari masa lalu sampai masa kini. Artinya terjadi revolusi sosial dalam pengembangan pendidikan. Peranan kreatif yang artinya kurikulum dijadikan bahan pengembangan kreativitas siswa baik secara praktis maupun teoritis. Artinya kurikulum harus dikembangkan secara menarik mungkin untuk memunculkan daya kreativitas siswa. Peran kritis dan evaluatif yang artinya kurikulum dijadikan sebagai bahan penilaian, ujian, dan evaluasi siswa atas pembelajaran yang dilaksanakan. Pembahasan. Kurikulum dapat diartikan sebagai gagasan sistem pengembangan pendidikan dengan berbagai strategis dan kompetensi yang harus dicapai siswa. Menurut Harold B. Alberti, kurikulum tak lain adalah kompetensi yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab pihak sekolah yang ruang lingkup luas di dalam kelas maupun luar kelas. Kurikulum sangat penting dilaksanakan pihak sekolah. Kurikulum is the heart of education, hati pendidikan. Peranan kurikulum dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu peranan konservatif yang artinya kurikulum dijadikan sebagai bahan pengembangan pendidikan dari masa lalu sampai kini, artinya revolusi sosial dalam pengembangan pendidikan. 2. Peranan kreatif yang artinya kurikulum dijadikan bahan pengembangan kreativitas siswa baik secara praktis maupun teoritis yang artinya kurikulum harus dikembangkan secara menarik mungkin untuk memunculkan daya kreativitas siswa. 3. Peranan kritis dan evaluatif yang artinya kurikulum dijadikan sebagai bahan penilaian, ujian, dan evaluasi siswa atas pembelajaran yang dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.